syukur berterima kasih kepadamu ya Allah, pemilik hidup kami, pencipta hidup kami, kekasih jiwa kami, yang telah menghantarkan kami Tuhan pada pertengahan bulan ini, bahkan segera mengakhiri bulan ini Tuhan. Kami rasakan kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Sepanjang bulan yang kami alami dengan diperhadapkan pada kondisi yang dalam keadaan sangat-sangat kritis di dalam hal kesehatan di seluruh dunia, sangat-sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan. Tetapi kami berterima kasih Tuhan, ada berita yang sukacita, ada berita yang indah yang Kau sediakan bagi kami, di mana kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan untuk segala puji sembah kami. Terimalah sebagai persembahan yang memperkenan hati Tuhan. Jemaat yang ada di rumah kami, semua yang ada di sini siap untuk merenungkan firman Allah. Beri kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Hari-hari ini memang benar bahwa harga kebutuhan seperti masker, bahan-bahan untuk sanitizer, alkohol, bukan hanya agak mahal, tetapi juga agak sulit untuk didapatkan. Bahkan bahan-bahan yang tadinya sepertinya kurang berharga dan tidak terlalu diminati banyak orang, itu pun sulit ditemukan. Namanya empon-empon. Nah saudara, ada banyak hal-hal yang langka, ada banyak hal-hal yang sulit, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan yang terjadi. Bukan hanya harga-harga yang mahal, bukan hanya kesulitan-kesulitan ekonomi, namun lebih daripada itu, saya memperhatikan saudara, ada masalah yang sangat besar yang sedang terjadi dan juga bisa saja menimpa saya dan saudara hari-hari ini. Apa itu? Banyak orang telah kehilangan damai sejahtera. Banyak orang yang menjadi hopeless atau kehilangan pengharapan di tengah-tengah kondisi yang demikian ini. Ditambah lagi dengan informasi di media sosial yang terus-menerus menghujani pikiran kita, perasaan kita, membuat rasa takut, rasa cemas itu menjadi-jadi. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik, apakah memang kita diciptakan oleh Tuhan di bumi ini? Saya tidak sedang berbicara mengenai keselamatan terlebih dahulu, tetapi saya mau katakan, apakah Tuhan menciptakan kita di bumi ini untuk mengalami kecemasan tanpa solusi, tanpa jalan keluar, tanpa kekuatan menghadapinya? Saya kira ayat firman Allah sudah jelas. Dia tidak akan pernah memberikan ujian, mengizinkan pencobaan itu melampaui dari kemampuan kita. Kalaupun kita dicobai, maka Dia akan memberikan kita jalan keluar. He will make a way. Kekhawatiran, damai sejahtera yang hilang itu ada obatnya saudara. Saya yakin dan percaya, seperti wabah diare pada ratusan tahun yang lalu, bagi mereka itu sangat sulit dan mereka anggap kiamat. Tapi hari ini diare seperti mainan saudara. Saudara, diare bisa sambil lari-lari pergi ke pohon jambu sambil digagat aja. Digagat itu bahasa Batak, dimakan gitu langsung sembuh. Saudara punya uang berapa rupiah, beli namanya stop. Beli namanya stop. Sambil saudara nyanyi-nyanyi stop sendiri. Maka saya yakin juga obat untuk virus corona sekalipun akan ditemukan. Dan cucu saya nanti hanya akan ketawa, ya ampun, kakekku dulu kok setengah mati bingungnya. Padahal virus corona hanya apa? Geleng kepala 3 kali ke kanan, ke kiri 3 kali, sembuh. Artinya saudara apa saudara? Yang paling penting, penyakit yang paling penting
tangani hari-hari ini adalah damai sejahtera. Telah digerogoti, telah menggerogoti hati dan pikiran, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk sidang jemaat. Damai sejahtera itu mulai hilang. Kalau 3 minggu yang lalu keuangan mulai menurun, mulai menipis, dari pemerintah mendatangkan bantuan, ada obatnya itu. Kalau pemerintah kita tidak bisa memberi bantuan, ada PBB nanti akan membantu. Nggak bisa membantu juga, semua bertani aja ke sawah. Ada obatnya, tapi damai sejahtera. Siapa yang bisa mengobati? Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat nama obatnya itu kebangkitan dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Kebangkitan dari Yesus Kristus memberikan jaminan damai sejahtera. Saya ingin saudara mengaminkan hal ini. Damai sejahtera yang begitu dicari oleh orang hari-hari ini, ternyata begitu simpel, saudara. Damai sejahtera itu tidak bisa digantikan dengan dolar atau rupiah. Damai sejahtera itu tidak bisa digantikan dengan wabah virus corona menghilang. Damai sejahtera itu diberikan oleh Yesus Kristus. Karena setelah wabah corona, ada lagi korini, ada lagi corona, ada lagi macam-macam. Maka setiap saat ada perubahan-perubahan, selalu kita cemas. Jangan cemas. Biarkanlah itu semua berjalan. Kita doakan pemerintah, kita doakan dunia ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan solusi. Namun yang paling saudara dan saya butuhkan hari-hari ini adalah damai sejahtera. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat 23. Injil Yohanes pasal yang ke-20 pada minggu-minggu Paskah ini kita membaca ayat 19 sampai 23. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Firman Allah demikian, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka takut, garis bawah saudara, jelas dicatat oleh Rasul Yohanes, karena dia ikut takut. Karena mereka takut, karena kami takut, karena kita takut, karena saya takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Ini saudara, datanglah solusi, datanglah sumber yang menghilangkan ketakutan, namanya Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, semua bacakan, 2 ya, damai sejahtera bagi kamu. Tolong katakan, damai sejahtera bagiku. 2 ya, damai sejahtera bagiku. Damai sejahtera bagi keluargaku. Damai sejahtera di dalam hati dan pikiranku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya. Oh, luar biasa. Dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya bersuka cita. Coba lihat, hanya di dalam 2 ayat ini langsung rasa takut ada, sumber damai sejahtera datang. Rasa takut sirna, digantikan dengan murid-murid itu bersuka cita ketika apa, saudara? Melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, sama-sama katakan, damai sejahtera bagi kamu. Oh, luar biasa. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Haleluya. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi sumber menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang menggantikan ketakutan. Itu yang pertama. Dan damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera dengan tujuan pemutusan, dengan tujuan misi. 2 hal ini kita perhatikan, saudara. Yang pertama, damai sejahtera yang diberikan lewat kebangkitan Yesus Kristus ini adalah damai sejahtera yang menggantikan ketakutan.
Saya ulangi saudara, supaya saudara aplikasikan, praktekkan ini dalam hidup saya dan saudara. Apa itu? Damai sejahtera menggantikan ketakutan, menggantikan rasa khawatir, menggantikan rasa hopeless yang dimiliki murid-murid Yesus. Saudara perhatikan, berhubung minggu lalu saya fokus untuk mempersiapkan materi-materi saya yang saya akan bagikan kepada orang banyak, yaitu mengupload gitu ya di channel di Pastor Corner. Nah, saudara perhatikan, sama seperti manusia yang lain, sama seperti orang-orang yang ada di dunia sekarang ini mengalami rasa cemas, termasuk saya saudara, cemas melihat kondisi dunia ini, termasuk khususnya cemas agak sedih melihat dan mendengar kondisi kawan-kawan hamba Tuhan, khususnya di daerah-daerah, dan saya tidak bisa bikin apa-apa. Di situ masalah. Dalam kecemasan di dalam hati itu, Tuhan, kalau ini masih berlangsung 1 bulan saja, saya tidak bisa bayar. 1 bulan lagi saja, saya tidak bisa bayar. Tuhan, sungguh-sungguh ini sangat sulit sekali. Mulai dari pendidikan, bisnis usaha, pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saya sudah langsung mengalaminya sendiri. Ada yang antar jemput anak saya saja, saudara. Saya mau katakan, antar jemput anak saya itu kasihan sekali. Sampai minta tolong kepada orang tua murid karena nggak ada penghasilan. Tolong, karena harus cicil mobil, tolong dan sebagainya. Dan masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan di sini, saudara. Ada di dalam hati saya. Rasa cemasnya itu karena apa? Karena saya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa dilakukan hanya berdoa. Dan tiba-tiba saudara, waktu saya persiapkan itu, istri saya dengan sumringah, wajah yang sukacita, dia datang. Pak, iya kenapa? Vaksin virus corona sudah ditemukan. Saya senang ya, karena saya tahu akan ditemukan, pasti akan ditemukan. Wah, dia saya wajah sumringah, saya juga agak ikut senang gitu ya. Tiba-tiba saya lihat tersimpul di sini di sudut pipinya ada sumpel lagi. Ada simpul senyum di sudut pipinya. Kenapa dia ketawa? Saking dia tidak bisa nahan pengen guyonan, dia bilang sudah ditemukan. Apa yang ditemukan? Obatnya adalah, vaksinnya adalah anggur dan roti perjamuan kudus. Lalu dia kasih tahu, inilah khotbah dari seorang hamba Tuhan. Lalu langsung saya cek hal itu, saudara. Saya cek, ketemu benar, saudara langsung juga sudah ketemu vaksin virus corona itu adalah, tolong ambil botol itu. Inilah. Saya kembali yang tadinya sempat sukacita jadi kembali. Hanya guyonan istri saya, ternyata hanya guyonan. Tapi saudara perhatikan, biar obat atau vaksin dari virus corona sudah ditemukan, manusia ini akan begini terus. Akan terus dihantui rasa takut, akan terus dihantui rasa cemas. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat murid-murid saudara, di dalam ketakutan yang luar biasa, mereka tiba-tiba mendengarkan satu perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang sudah ditunggu-tunggu. Kalimat yang tidak pernah dan sangat langka diucapkan hari-hari ini. Apa itu? Damai sejahtera, Eirene, shalom bagi kamu sekalian. Ini saudara, ditambah lagi dengan media sosial dan informasi yang begitu luar biasa. Semua topik selalu berbicara mengenai itu. Dan tidak kita sadari, itu bisa menimbulkan kecemasan bertambah-tambah. Kita tanya, kita lihat jumlah yang positif, kita lihat ini, kita tahu ini, obat ini dan sebagainya, dampaknya dan sebagainya. Itu membuat rasa cemas. Sama dengan yang dialami oleh murid. Pada hari pertama minggu itu hari Minggu, hari pertama di Yahudi itu bukan hari Senin.
Ya, karena Sabat bagi mereka itu adalah hari Sabtu, hari Minggunya mereka itu hari Sabtu, hari Minggu seperti ini hari pertama. Pada hari pertama waktu itu, bayangkan 3 hari minimal. 3 hari minimal mereka mengurung diri, 3 hari minimal mereka ketakutan. Semua, ada 12, ada berapa murid-murid Yesus saling berkata, gimana nanti pekerjaan kita, gimana nanti anakku? Kalau ada orang tua, bagaimana nanti pekerjaanku? Kalau ada anak-anak, bagaimana pendidikanku? Bagaimana? Cemas. Sambil pintu dikunci, sambil lihat nanti gimana kita? Nanti apa nasib kita? Bayangkan 3 hari. Saya tidak bisa bayangkan begitu sulitnya keadaan pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba datanglah satu peristiwa yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Perkataan Shalom. Perkataan damai sejahtera. Ini menunjukkan bahwa dunia ini masih berada di dalam kontrolnya Allah. Amin saudara. Ada di dalam kendali Allah. Jangan kita katakan di dunia ini dikuasai oleh iblis. Dunia ini miliknya kekhawatiran. Tidak saudara. Dia memperhatikan. Saya yakin dan percaya Allah Tritunggal. Dia melihat. Dia tahu semuanya. Dia perhatikan. Dan dia batasi. Hei kamu virus corona, tidak bisa bikin sesuatu yang tanpa seizinku. Dia membatasi itu. Tidak boleh dia memusnahkan manusia. Tidak boleh. Dia batasi, dia jagai. Apalagi kepada kita anak-anaknya. Kepada kita anak-anak Tuhan. Kita pasti di dalam kontrolnya Allah. Mari saudara kita perhatikan. Coba kita membaca pada ayat yang ke-19 tadi. Ayat yang ke-19 bagian yang terakhir. Ini saudara. Bagian yang terakhir. Pasal yang ke-20 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ya. Bagian yang terakhir ini saja. Datanglah Yesus dan berdiri. 1, 2, ya. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Ya. damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Kata-kata yang begitu langka pada waktu itu. Kata-kata yang begitu jarang didengarkan pada waktu itu. Tetapi ketakutan mereka digantikan dengan kata-kata itu. Barusan saudara, dalam satu hari ini termasuk tadi malam jam 2, kami harus tidur tengah malam. Lalu tiba-tiba ada telepon lagi jam 2, jam 3. Kakak kami dalam keadaan kritis, kadang kejang-kejang. Kemudian ada kekhawatiran, rasa takut, begitu cemas. Sampai anak-anaknya yang ditelepon itu kami. Padahal ada banyak keluarga di Sumatera. Lalu ditelepon. Begitu ditelepon, satu saja yang bisa kami katakan, kakak jangan takut. Anak-anak jangan takut. Semua teori bisa. Setiap kali orang mendengar sakit selalu, apa penyakitnya? Kenapa? Dulu kenapa? Emangnya selalu dulu, saudara. Orang yang sudah ada dalam kekhawatiran, orang yang sudah ada di dalam ketakutan, mereka butuh ini. Shalom. Orang yang sudah berada di dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, jangan kita tanya-tanya yang lain dulu. Ada satu hal yang dibutuhkan. Yesus tahu kebutuhan dari murid-murid ini. Tuhan tahu kebutuhan dari murid-murid apa? Satu kalimat saja. Damai sejahtera bagi kamu. Oh, itu bagaikan air sejuk di tengah-tengah kekeringan. Itu bagaikan sungai yang mengalir di padang gurun. Itu bagaikan embun yang segar bagi jiwa orang yang mendengarkannya. Damai sejahtera menyertai kita. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai engkau. Ketika kita berbicara bagaimana mencegah virus, bagaimana menangani virus, berapa jumlah yang terinfeksi dan sebagainya, hati kita malah bertambah cemas. Saudara, saya mengajak kita, ayo perkatakan kata shalom ini.
Saudara-saudara kita yang ada di luar sana, keluarga-keluarga kita, ketika engkau menelpon mereka, kasih tahu, jangan takut. Dunia ini ada di bawah kendali Tuhan kita. Saya ulangi saudara, karena kita tidak bisa melihat dia masalahnya ini, tetapi ada mata iman kita. Yakinlah saudara, bahwa dunia ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Dia yang berjanji bagi saudara yang mengalami krisis keuangan ekonomi, dia berjanji, kamu tidak akan sampai meminta-minta roti. Amin saudara. Ini bukan saya yang mengatakan. Dia yang berjanji, jika kamu sekarang dalam keadaan sakit, dia yang menyembuhkan kamu. Rekan-rekan saya ada beberapa hamba Tuhan yang juga terinfeksi COVID ini. Juga saya mau katakan kepada mereka di dalam doa, jangan takut kawan. Jangan takut sidang jemaat. Engkau ada di dalam kendalinya Tuhan. Saya dengar kesaksian mereka, rupanya kalau orang terinfeksi virus itu, yang diintimidasi adalah jiwanya. Yang diintimidasi itu jiwanya. Bayangkan, itu kesaksian-kesaksian orang yang di luar Tuhan, termasuk teman-teman saya hamba Tuhan, yang ditekan itu jiwanya. Saya aneh melihat virus ini. Kalau dilihat dari perspektif teologi, dari perspektif rohani, tampaknya memang virus ini sudah ditunggangi oleh kuasa kegelapan untuk mengintimidasi, untuk merusak, membinasakan manusia. Karena memang pikirannya itu hanya ingin membunuh, ingin merusak, ingin menghancurkan. Bagaimanapun nanti dikatakan, jangan takut, virus ini bisa sembuh, tetap saya lihat tertekan jiwa. Kawan-kawan juga begitu. Dan mungkin bisa saja ketika saya kena terinfeksi, mungkin bisa saja yang tertekan itu jiwanya. Maka orang-orang seperti ini, maka kita perlu mengaminkan ayat ini. Kebangkitan Yesus Kristus telah menjamin, telah memberikan damai sejahtera. Walau tubuh kita ini digerogoti oleh penyakit, tubuh kita ini akan hancur oleh penuaan, tubuh kita ini akan rusak oleh rusaknya dunia ini. Tetapi jangan sampai itu menyentuh spiritual. Jangan sampai engkau menjadi hopeless gara-gara itu. Jangan sampai engkau hilang pengharapan gara-gara ekonomi. Jangan sampai engkau kehilangan imanmu hanya gara-gara penyakit dan kesulitan-kesulitan hidupmu. Saudara, bukankah yang lebih berharga adalah harta yang kekal? Bagaimanapun saudara, tubuh yang fana ini tetap akan menjadi debu. Dia harus menjadi debu. Tetapi seringkali tubuh menjadi debu, jiwa kita jadi arang, tidak ada apa-apa. Tidak mendapat apa-apa, tubuh kita hancur, jiwa kita juga terhilang. Maka saudara, kedatangan Yesus Kristus membuktikan kebangkitannya, membuat hati mereka bersukacita. Saya senang dari rasa takut, di tengah-tengah ada orang yang membawa damai sejahtera. Dan rasa takut yang tadi itu digantikan dengan sukacita. Amin saudara. Bisa diganti, switch bisa diganti. Dan yang bisa menggantikan rasa takut, kecemasan itu tidak ada yang lain, bukan kehadiran pendeta besar, bukan kehadiran siapa-siapa, bukan jaminan dari presiden. Presiden pun pakai masker. Semua orang menggunakan tanda-tanda rasa takut itu dalam dirinya. Hanya Yesus. Saudara, saya mau katakan, hanya Yesus Kristus. Engkau perlu terima shalom ini. Engkau harus menerima iringan ini. Engkau harus menerima damai sejahtera itu. Sidang jemaat dan saudara-saudara yang memperhatikan, yang mendengarkan firman Allah ini, hari ini, detik ini, kasih tahu pada dirimu, Tuhan, aku terima shalom. Rupanya obat itu sudah engkau berikan ribuan tahun yang lalu. Mengapa saya begitu khawatir? Mengapa saya begitu cemas? Obatnya sudah disediakan Tuhan. Kita saja yang tidak mau. Kita selalu mengandalkan vegan, klorofil, klorosel, jahe kuning, jahe emas, empon-empon yang sulit dicari. Ini dulu semua, baru itu. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dan tidak sembarangan.
Ini bukan kata-kata motivasi. Saya ulangi, ini bukan kata-kata motivasi. Damai sejahtera bagi, bukan. Motivator pun kena tung desem warini. Kena juga virus corona. Lemah saudara, kesaksiannya lemah sekali. Untung ada orang yang selalu datang mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur di dalam kesaksian. Motivator terkenal di dunia, nomor 1 di Indonesia. Menurut majalah apa tahun berapa sampai berapa, saya mengikuti. Wih, orang ini selalu salam sukacita. Kau drop juga karena virus ini menekan jiwa. Untung ada orang selalu hati yang gembira. Saya dengar kesaksian ini, saya balas perwatan ini, saya kasih tahu. Semoga Pak Tunggesem mencintai Yesus Kristus yang memberikan hati yang gembira. Saya langsung jawab di grup kami pendeta-pendeta pimpinan GBI. Saya kasih tahu, bukan kata-kata motivasi. Motivator juga bisa KO. Siapa motivatornya kalian apa? Mario Manurung? Nyungsep juga. Ada masalah juga mengenai anak, harus tes DNA. Siapa lagi? Gunadi Shopee? Bisa bikin apa? Bisa bikin apa? Damai sejahtera yang ini hanya diberikan oleh Tuhan dan terbukti tidak sembarangan. Sukacita itu muncul dan hadir ketika Yesus mengatakan, dia menunjukkan. Coba saudara baca ya. Coba kita baca Injil Lukas. Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-41. Tadi dikatakan dalam Yohanes, langsung dia tunjukkan. Dia yang Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Tanda. Kita lihat ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 41. Ini yang dirasakan oleh murid-murid, tiba-tiba tergantikan. Ayat 41, mari kita baca sama-sama. 2, ya. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu Ya, di sini? mereka itu sukacita. Kalau dibaca di atasnya itu, sukacita mereka itu sampai heran. Begitu mereka mendengarkan shalom, waktu itu bukan shalom, Irene kalau dalam bahasa Yunani, salam sejahtera, damai sejahtera bagimu. Sebenarnya jangan main-main kalau bilang shalom ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kayak Pastor Kor. Saudara-saudara ya, perhatikan ya. Kalau bilang shalom, katakan itu dari hatimu ya. Karena itu bukan kata motivasi. Itu mengandung berkat. Murid-murid begitu mendengar itu saking sukacitanya jadi sampai heran. Lah kok bisa kita kayak gini kan gitu ya. Lah kok bisa rasa takut menjadi sukacita yang luar biasa. Saking herannya mereka sampai Yesus harus menggunakan peralihan. Dari damai sejahtera yang membuat mereka heran sampai Yesus harus membuat peralihan. Ono iwak ada. Ada ikan dah. Akhirnya nanti mereka makan ikan goreng. Nanti kita apa tuh? Oh, karena jam-jamnya bukan jam makan. Jadi tolong ya yang hadir-hadir itu makan di rumah masing-masing. Damai sejahtera menggantikan rasa takut mereka. Dan dibuktikan dengan apa? Ada jaminan, ada bukti ayat 20 pasal 20 tadi. Dia menunjukkan tangannya yang terpaku dan lambungnya yang tertusuk. Oh, luar biasa, saudara, perhatikan. Orang kalau dihantui rasa takut, begini. Saya kasih tahu ya. Orang yang dihantui rasa takut dan cemas. Contohnya ya, ada orang inilah Mas Ray lah, contoh. Tanda-tanda kengerian ketika dia kecelakaan. Kalau itu dilihat oleh orang-orang yang terdekatnya, dilihat, ih ngeri kali. Itu bisa menimbulkan kengerian. Karena apa? Tanda-tanda itu adalah tanda-tanda kejahatan. Tanda-tanda yang itu adalah tanda-tanda ketika dia belum mengenal Tuhan. Ih, untung lo gak mati. Loh iya, muncul kengerian. Kalau kita mengingat tanda-tanda itu,
Setiap anak saya, setiap saya lewat dari Tugu Pahlawan itu, saya selalu mengingat anak saya pernah jatuh di situ. Dan saya bayangkan persis tubuhnya di posisi mana dan bagaimana dia menangisnya. Saya lihat persis wajah istri saya, cemasnya bukan main. Saya tahu benar warna gendongannya. Iya, saya tahu benar. Dan saya lihat benar darah dan luka yang di kepala. Selalu menimbulkan kengerian. Karena apa? Karena itu adalah sebuah accident, sebuah kecelakaan yang membahayakan. Tapi saudara lihat, orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera, tanda-tanda kengerian, bahkan lambung dibuka, menghasilkan sukacita. Kematian Yesus Kristus, salib itu, tangannya yang terpaku, Yesus sedang ingin memberikan, ini loh jaminannya. Yesus ingin mengatakan, ini loh buktinya. Mungkin Petrus akan mati di salib. Engkau Thomas memang mungkin akan ditombak di India. Yakobus memang yang pertama akan dipancung kepalanya. Tapi ketika Yesus menunjukkan dan lambungnya termasuk kepada Thomas, Thomas tidak sedikit pun mengabaikan nyawanya. Petrus tidak sedikit pun mengabaikan nyawanya. Kalau dulu tanda-tanda salib itu ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, aku akan mati, ditarik, jangan. Karena apa? Shalomnya tidak ada di sini. Tetapi begitu Petrus mendengarkan dua kata damai sejahtera bagi kami, dua kali, itu stressing yang sangat kuat. Setiap kali bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu mengulang-ulangi, itu tidak sembarangan. Ada sesuatu yang ditekankan. Yang pertama itu ya, yang kedua itu ya dan amin. Damai sejahtera bagi kamu. Dia tunjukkan tanda-tanda kengerian itu. Tetapi orang yang memiliki damai sejahtera, setiap kali dia mengingat korban Kristus, bukan satu kebodohan, bukan satu kelemahan, itu adalah kekuatan bagi kita. Amin saudara. Itu kekuatan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda ini sudah kita punya. Tanda ini adalah garansi. Tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jaminan. Itu yang membuat murid-murid ini ketika Yesus naik ke surga dan mereka harus menginjil kemana-mana. Yang nanti poin yang kedua, pengutusan. Damai sejahtera itu untuk tujuan pengutusan. Tidak satu pun kita dengarkan murid-murid yang tadinya melankolis, flekmatik, semua tidak terlihat. Yang kelihatan adalah langsung Petrus berkhotbah. Dalam Kisah Rasul firman tanggal malam hari Minggu, berkhotbah luar biasa. Langsung Stefanus bersaksi luar biasa. Semua rasul-rasul begitu hebat. Saudaraku, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada rasa takut, sama saya punya rasa takut. Ada kecemasan, sama Pak Gembala juga punya rasa cemas. Ada kerugian, sama Bapak Gembala, kita semua juga mengalami dampak yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik, biarkan debu menjadi debu, tapi kita nggak boleh jadi arang. Biarkan tubuh kita melemah, tetapi jiwa kita harus tetap segar. Amin saudara. Rasa takut yang kita punya, gantikan dengan damai sejahtera. Sebab apa? Ada jaminan. Ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu? Korbannya. Setiap kali kita mengalami kesulitan kah, namanya ketakutan kah, kekurangan kah, ingat Yesus Kristus. Itu maksudnya. Amin saudara. Ingat Yesus. Petrus, saya sedang berbicara ngajar teologi perjanjian baru mengenai teologi Petrus. Hati saya bersuka. Pertemuan pertama ketika saya beralih dari teologi Paulus ke teologi Petrus, sungguh saya tidak mau mengajar, belum mau mengajar teori-teori teologi yang lain kepada mahasiswa saya. Kenapa? Saya menjelaskan tentang Petrus yang berbicara tentang Kristus sentris di dalam surat-suratnya. Siapa Petrus? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa Petrus? Dia yang menyangkal Yesus. Siapa Petrus? Orang yang penakut luar biasa. Sebelum saya menyampaikan teologianya, saya jelaskan dulu tentang pribadinya. Dan semua anak-anak saya sungguh terharu. Sungguh anak-anak saya, semoga apa yang saya sampaikan waktu itu seperti berkhotbah, itu akan membuat iman kami bersama-sama bertumbuh.
Saudara perhatikan baik-baik. Rasa takut digantikan dengan sukacita. Karena apa? Sepanjang suratnya Petrus yang menyangkal Yesus, yang tidak mau salib itu, mencatat tentang kristologi. Dia catat tentang teologi penderitaan Kristus. Lalu dia bilang, kamu harus menganggap kalau menderita bersama dengan Kristus itu adalah apa, saudara? Sebagai keuntungan, kebahagiaan. Menderita bersama dengan Kristus itu harus kita miliki. Itu luar biasa. Saya melihat, saudara, penderitaan badani, kesulitan-kesulitan jasmani yang kita alami hari-hari ini, itu bisa digantikan dengan sukacita yang dari Yesus Kristus. Mungkin krisisnya masih berjalan, tapi engkau tidak terpengaruh, jiwamu tidak akan terpengaruh. Saudara perhatikan, kalau krisis ini masih berlanjut, itu bisa mempengaruhi pernikahan. Saya kasih tahu ke kalian, sasarannya ke sana. Akan mempengaruhi pernikahanmu, apalagi akan mempengaruhi jiwamu. Ini yang kita takutkan, ini yang ditakutkan pemerintah. Kalau terus berlarut-larut, bisa seperti negara lain, tidak melihat lagi teman orang lain sebagai teman, dianggap sebagai musuh. Karena semua yang ada dalam hatinya apa? Menyelamatkan diri sendiri. Semua orang ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Aku nanti, keluarga aku nanti. Akhirnya tidak peduli lagi. Masalah kesehatannya tetap aja. Sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara perhatikan, saya mendorong semua orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita itu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang di luar sana, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus, kematiannya dan kebangkitannya telah memberikan kepada kita damai sejahtera yang pertama. Dan yang terakhir, memberikan damai sejahtera untuk pemutusan, untuk jiwa-jiwa. Ayat yang ke-21, kita kembali ke Injil Yohanes pasal yang ke-20 itu. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, Ya. damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera, sekali lagi terus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, ada pepatah yang mengatakan, saudara, bahwa yang kesulitan, masalah yang terbesar dalam hidup manusia itu bukan krisis moneter dan sebagainya, tetapi masalah terbesar adalah zona nyaman. Rasa nyaman, kenyamanan. Ternyata itu benar, saudara. Ternyata banyak juga orang meninggal karena terlalu nyaman. Banyak orang meninggal terlalu nyaman. Seperti yang dialami oleh, kalian bisa browsing, seorang pengusaha terkaya di dunia pada waktu itu, yang memiliki kekayaannya, nyaman, semuanya tenang, tetapi tidak ada damai sejahtera di hatinya. Akhirnya pergi naik kapal pesiar, dia beli tiket yang mahal, berputar-putar di seluruh dunia untuk mendapatkan damai sejahtera selama 1 bulan. Kapal pesiar. Begitu dia sampai mau ke New York, dia lihat patung di New York itu, Liberty. Ya, begitu dia lihat, tidak ada damai sejahtera. Uangnya tidak bisa memberikan damai sejahtera. Rasa nyaman justru membawa dia mengambil pistolnya, lalu dia bunuh diri. Yesus Kristus mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu, bukan hanya untuk dirimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepada kalian bukan untuk engkau nikmati sendiri. Itu, saudara, sebabnya hari-hari ini saya benar-benar lelahnya, memang lelah sekali. Karena apa? Untuk membuat channel itu loh, saudara. Tidak gampang, saudara, sulit sekali, dan pekerjaan yang berat. Tetapi apa, saudara? Saya sendiri merasakan tidak cukup saya hanya berbicara di mimbar ini. Saya merasa bahwa saya tidak boleh hanya merasakan dan menikmati itu sendiri. Saya perlu memberitakannya. Media sudah cukup. Ada banyak sarana yang bisa digunakan. Ada banyak orang lain yang membutuhkan, saudara.
Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan damai sejahtera. Yesus mengatakan, engkau pergi untuk diutus. Damai sejahtera yang kita miliki bukan hanya kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Damai sejahtera yang kita miliki bukan hanya untuk kepentingan kita. Saya katakan tadi di introduction saya, saudara, hampir seluruh dunia ini membutuhkan kalimat. Tolong anak-anak muda, tolong kita semua yang pegang gadget, ketikkan di sana kata-kata, jangan takut, ada Yesus. Lihat semua, saya sudah lihat, saudara. Karena tidak tahu mengapa seumur umur saya mengikuti teknologi, baru bulan-bulan ini saya sibuknya bukan main, melihat semua apa yang diomongin orang di Facebook itu. Saya bilang sama istri saya, sebentar lagi saya tidak perlu kerja. Saya mau ngurusin ini aja. Ini karena banyak masalah rupanya di orang-orang ini. Pendeta dengan pendeta ribut. Yang diomongin apa? Masalah. Kamu gundul, kamu botak. Saya lihat komentar di jemaat, di bawah-bawahnya itu pengikut-pengikutnya, kamu kampret, tukiem, Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Sedapat mungkin saudara, saya selalu masuk di komen ini, di komentarnya itu, saya selalu masukkan kata-kata ini, kata-kata yang mendamaikan, dan dunia membutuhkan itu. Dunia hari-hari ini tidak membutuhkan orang yang menyatakan kesalahannya terlebih dahulu. Dunia hari-hari ini tidak membutuhkan orang-orang yang selalu menegurnya, karena dia melakukan itu ternyata karena dia kehilangan damai sejahtera, karena dia tidak menemukan damai sejahtera. Seringkali kita hanya memusuhi orang. Iblis tertawa terbahak-bahak, tertawa terbahak-bahak. Saudara perhatikan, iblis tertawa terbahak-bahak. Para pendeta ribut saling menyalahkan, iblis tertawa. Virus yang paling berbahaya telah merasuki. Suami istri ingin menyelesaikan masalah ikan asin yang sebenarnya. Ikan asin kepalanya digeser ke kanan gitu sedikit. Tapi yang terjadi apa? Gara-gara mau menggeser ikan asin kepalanya ke kanan sedikit, kepala istri jadi bengkak. Itu kan yang terjadi seringkali. Iya, pendeta-pendeta sebenarnya bertujuan ingin menggeser teologianya temannya ini. Salah itu kawan, salah. Yang benar itu begini. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, ini yang mau dibelokkan. Si iblis ini yang harusnya diurusi. Dua-dua jadi saling ribut, pengikutnya saling ribut, dan seterusnya. Saudara ingat baik-baik, garuklah di tempat yang gatal. Amin. Jangan menggaruk di tempat yang gak gatal, luka nanti. Loh iya tuh. Seringkali masalahnya adalah apa? Iblis yang membuat. Apa yang terjadi? Kita jadi ribut, kita yang berkelahi. Maka Tuhan katakan, shalom kamu? Iya shalom, kami sudah shalom. Makan ikan. Jadi perlu makan dulu ya. Nyam. Shalom lagi. Iya shalom Pak. Pergi. Karena kalau kamu makan terus di sini, ngurusi perut, ribut terus nanti yang ikanku, kepalanya, telurnya, matanya, ekornya. Kita harus memberitahu kepada orang. Jadi di gereja itu jangan saling menyinari. Sinar itu harus dibawa kepada kegelapan. Kita seringkali saling menyinari, apalagi saya pantulannya luas. Ya kan berbahaya. Jadilah terang katanya, tapi di gereja kamu terang-terangan. Apa yang terjadi kalau kita sinar-sinaran, saudara? Silau. Amin ya. Kita jadi terang itu di tempat yang gelap. Amin. Jadilah garam di tempat yang tawar. Kalau kamu kasih garam terus di tempat garam, kolesterol, darah tinggi beneran. Ini yang kau khotbah sesama pendeta. Pendeta itu pengkhotbah. Kenapa dikhotbahin lagi?
Yang paling penting hamba-hamba Tuhan itu seperti yang sulapan itu, ngopi. Makan kita, ayo. Lu benar. Saya bilang di ribu-ribu perlu ngopi, Pak. Itu yang penting. Hamba-hamba Tuhan itu yang dibutuhkan itu bukan saling membuat baik. Saya kasih tahu. Sungguh, sesama hamba-hamba Tuhan itu karena sudah diberi karunia pengkhotbah. Ada lagi pengkhotbah yang dia dengar, bingung dia. Yang paling penting itu apa? Ngopi. Ya, nanti tagihannya ganti-gantian. Yang paling penting itu ngumpul bersama-sama ngomongin apa? Misi. Ngumpul-ngumpul ngomongin apa? Jiwa-jiwa. Ini enggak yang kita omongi teologi perbajuan, teologi persepatuan, teologi rambut. Ada apa sih kamu ini? Janggutnya orang kudus sedikit itu pendeta nggak suci. Ada apa janggut dengan kesucian? Kalau ternyata dia nazir Allah, tidak boleh dicukur, dia bahaya kalau dicukur. Itu terus iblis ketawa, sibuklah kalian di situ, sinar-sinaran. Yesus katakan, pergi ya. Sama seperti aku diutus oleh Bapa, sekarang aku mengutus kau. Terjadi saudara. Murid-murid tidak paham waktu itu karena zona nyaman. Sudah nyaman mereka. Hati yang geleng, tiap hari nyanyi-nyanyi. Di rumah-rumah mereka nyanyi-nyanyi terus. Dan disukai banyak orang, sampai ribuan ngumpul-ngumpul, membuat cemburuan, membuat iri hati. Terus nyanyi-nyanyi, sukacita, mujizat terjadi. Hebat, haleluya. Apa yang terjadi? Langsung Stefanus dibunuh. Dilempari batu Stefanus. Mati, langsung berpencar. Jangan sampai kamu dilempari batu dulu sama Tuhan. Baru mau untuk memberitakan Injil. Ini perhatikan saudara. Begitu mereka menerima damai sejahtera, shalom, ngumpul. Yesus bilang sudah lari ya orang-orang ini. Sampai pendeta nggak bisa ngurus uang waktu itu. Nggak bisa ngurus uang, rasul-rasul itu uang banyak sekali. Sampai apa? Sibuk ngurusi uang, bagi uang untuk janda-janda dan sebagainya. Akhirnya lupa pendeta persiapkan firman. Itu baca dalam Kisah Rasul. Akhirnya Petrus bilang, nggak benar ini. Kita angkat 7 orang yang dipenuhi Roh Kudus untuk diaken, majelis, untuk ngurusi uang supaya kami siapkan firman. Betul, sudah ditata-tata makin kaya. Lupa yang dibilang Yesus yang tadi, damai sejahtera bagi kamu, pergi ya. Lupa. Nyaman semuanya, manajemennya bagus. Akhirnya penganiayaan Tuhan pakai lagi untuk mereka pergi. Akhirnya baru setelah Stefanus mati, mereka berpencar. Rasul-rasul sidang dulu, baru mereka berpencar kemana-mana sampai di Indonesia ini. Ya, pendeta Van Hessel, pendeta teman-teman yang lain yang dari Jerman, Nomensen dan kawan-kawan semua tersebar di seluruh dunia membawa Injil. Maka hari ini, ketika kita sudah mendapatkan sukacita damai sejahtera ini, saya mendorong His love is our mission. Bukan asal-asal Tuhan kasih kepada kita, kepada Bapak Gembala. Sungguh firman Allah selalu mengarah ke sana. Saya rindu 1 jiwa 1 orang. Doakanlah. Doakan 1 jiwa 1 orang 1 tahun. Bayangkan. Dalam 1 tahun 1 jiwa bawa untuk Yesus Kristus. Bawa 1 orang yang khawatir di luar sana. Bawa 1 orang yang ketakutan di luar sana. Untuk mendapatkan damai sejahtera yang sejati seperti yang engkau miliki. 1 tahun. Dan masih ada 7-8 bulan lagi 1 tahun ini untuk mendoakan 1 jiwa untuk 1 tahun untuk digembalakan oleh firman. Amin saudara. Yang di rumah juga saya dorong 1 jiwa 1 tahun ini. His love is our mission. Misi kita bukan untuk mendapatkan 1 gedung gereja yang besar. Itu doa kita, tapi bukan tujuan kita. Kita menginginkan fasilitas yang lengkap. Tadi malam kami berlatih, semua tim musik sudah kebingungan. Kurang dengar saya, Pak. Iya nak, 3 bulan lagi saya beli mixer sama monitor pribadi yang di telinga itu ya. 3 bulan lagi, entah ditambah berapa bulan lagi. Tapi 3 bulan lagi dulu. Nanti kita lihat tambahnya, jumlahnya, perkaliannya berapa. Nah, tapi yang jelas 3 bulan lagi ditambah berapa gitu. Tapi itu bukan tujuan kita. His love
membagikan kasih Allah, damai sejahtera kepada orang-orang lain. Kalau jiwa-jiwa sudah dikirim oleh Tuhan, fasilitas-fasilitas itu gampang. Tuhan akan menyesuaikan. Istri saya menemukan file ketika Hendy pakai drum yang ada ulusnya itu. Pad yang dulu drum pad itu. Tahu ya? Pad yang pedalnya macet lah, yang apa? Main drum dulu kayak gini. Cap. Ada filenya itu sudah. Kita filekan itu nanti sejarah gereja kita. Dan saudara lihat, sesuai kebutuhan kan? Jemaat sudah perlu butuh apa? Bayangkan satu gereja ada 2 drum itu. Gak ada loh di dunia. Bukan di Indonesia. 3 ada padnya di belakang. 3 ada 2 drum, bayangkan satu gedung. Jangan khawatir, semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita butuh kursi, ya pas aja waktunya butuh kursi, ada orang yang kirim kursi kan? Sediakan. Pas aja kita butuh gedung ini, kita ada. Saya bilang tadi malam, saya bilang istri saya, jangan takut. Masalah Surabaya juga saya bilang sama istri saya, stroke nanti mikirin, jangan. Tuhan tidak ciptakan kita untuk stroke, untuk menyerahkan semua kepada Tuhan. I am okay. Kita jalani hidup ini. Ini pekerjaan tuh, kecuali pekerjaan Pak Stephen stroke. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua tadi. Kita mau datang bersyukur. Kebangkitan yang memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang menggantikan ketakutan. Damai sejahtera yang membawa kita kepada misi atau penjangkauan jiwa-jiwa. Sujud depan tahta. Terima kasih Tuhan. Thank you.
Engkau bukan tanda kengerian, tapi jaminan damai yang sejahtera. Maka jiwa kami bersyukur Tuhan, maka jiwa kami memuji-muji Engkau. Engkau sungguh baik bagi jemaat yang kecil. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami muliakan Tuhan, kami agungkan. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, dimuliakanlah Engkau Allah yang hidup. Kami agungkan, kami miliki damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami, menjadi milik kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan sungguh kita rindu meresponi firman Tuhan dengan berkata, ya dan amin untuk firman. Kita akan diberi kesempatan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, hidupku bukannya aku. Sebagai pelayan Tuhan, demikian juga untuk hari Minggu. Untuk yang lain akan beribadah secara live streaming, dan yang hadir di ruangan ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan saja. Demikian pengumuman dari kami, dan kita akan berdoa dan sekarang ditutup oleh Bapak Gembala. Kita masih mari berdiri, kita dengan pujian. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua seizin dirimu, semua indah berlaku. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena kami adalah milik-Mu. Engkau sungguh mengendalikan hidup kami, Engkau sungguh menyertai perjalanan hidup kami. Maka itulah doa kami, doa hamba-Mu untuk seluruh sidang jemaat, mulai dari anak bayi yang baru lahir hingga orang yang lanjut usianya. Tuhan, kami serahkan, kami percayakan hidup kami kepada pemilik hidup ini. Engkaulah Allah yang sanggup memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang kehilangan damai sejahtera ini. Terima kasih Tuhan. Maka hamba percayakan segala keperluan kebutuhan umat-Mu dalam mengiring Yesus, Engkau mencukupkan.
Engkau memberkati Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan mereka hingga meminta-minta roti. Engkau Yehova yang menyediakan, menyediakan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami yang muda, yang sekolah, yang hari-hari ini harus melanjutkan studinya di dalam rumah mereka dengan kesulitan-kesulitan tertentu yang dialaminya. Engkau memberikan mereka semangat, berikan kesehatan dan kekuatan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah dan sakit, ya Allah yang hidup, Engkau Allah penyembuh. Engkau menyediakan pertolongan. Kakak kami yang ada di Sumatera, rekan-rekan hamba-Mu yang ada di Papua, di Manado, yang terinfeksi COVID-19, ya Allah yang hidup, pemilik hidup mereka, di dalam tangan-Mu lah mereka-mereka, di dalam kasih karunia-Mu lah, di dalam naungan sayap Kristus Tuhan, di dalam pertolongan-Mu Yesus Allahku yang hidup. Kepadamu kami percayakan hidup mereka, hidup kami semuanya. Engkau pemilik hidup, Engkau memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kami serahkan gedung ini, seluruh isi, pimpinan-pimpinan, para pelayan-pelayan yang ada di sini. Tuhan, Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih jika kami akan kembali berpisah dan jemaat akan melakukan aktivitas yang lain. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Maka sidang jemaat, kembali terimalah anugerah berkat dari Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bukti jaminan damai sejahtera di dalam pertolongan Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang menolong kita. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, menyertai nikahmu, menyertai keluargamu, menyertai usaha pekerjaanmu, menyertai engkau anak-anak hingga masa muda lanjut usiamu. Kembalilah beraktivitas dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih buat berkat